Pada awal-awal kehidupan manusia, bayi mengalami perubahan besar di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah rambut mereka rontok dan menipis. Ketika di dalam kandungan, bayi akan tumbuh bulu-bulu halus yang tumbuh di daerah kepalanya. Bentuknya yang lembut, tipis dan halus ini merupakan fase di mana bulu-bulu ini fase di dalam rahim. Ketika sudah lahir, tubuh bayi mengalami pergeseran hormon besar, yang dapat menyebabkan semua rambut bayi mengalami fase istirahat dan menjadi rontok. Menurut para ahli, kerontokan rambut bayi menandakan mereka sedang beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Proses persalinan sendiri mengingatkan tubuh bayi untuk mulai memproduksi hormon-hormon yang penting untuk hidup di dunia. Beberapa hormon membantu pembuluh darah pada bayi untuk berkembang, sehingga dapat memastikan seluruh organ tubuh dapat menerima darah yang cukup setelah tali pusar bayi diputus. Hormon yang lain bernama kortisol membantu bayi dapat mengambil napas pertama. Hormon kortisol juga membantu tubuh bayi menghasilkan energi dan panasnya sendiri. Setelah lahir, semua rambut bayi tetap dalam fase istirahat sampai dia memiliki lebih banyak energi. Rambut bayi umumnya rontok pada usia 8-12 minggu dan mulai tumbuh lagi di usia 3-7 bulan. Namun, rambut bayi baru tumbuh setelah umurnya 2 tahun. Faktanya, jumlah dan lokasi masing-masing follicle rambut ditentukan secara genetik. Setelah lahir, bayi tidak membentuk follicle baru, sehingga pertumbuhan rambut baru menjadi lebih sehat, tebal, dan kuat. Rambut yang rontok itu akan tumbuh lagi karena tempat rontoknya rambut masih dapat menghasilkan akar rambut. Bagaimana dengan rambut orang dewasa? Rambut orang dewasa berbeda dengan rambut bayi. Rambut bayi mengalami transisi ketika di dalam rahim hingga di luar rahim, sehingga rambut bawaan dari rahim akan rontok dan berubah rambut ketika di luar rahim. Ketika dewasa, seseorang akan mengalami banyak faktor dalam tubuh yang dapat mempengaruhi rambut seperti penyakit, hormon, stres, dan lain-lain. Pada orang dewasa pada kondisi tertentu, garis rambut yang mulai mundur dan menipis adalah salah satu gejala awal dari rambut rontok yang nantinya bisa berujung pada kebotakan. Kondisi ini dapat terjadi seiring bertambahnya usia. Alopecia atau yang dikenal sebagai kebotakan merupakan masalah kulit kepala ketika jumlah rambut yang rontok lebih banyak dari rambut yang tumbuh. Normalnya, rambut manusia bisa rontok 50-100 helai per hari. Bila rambut yang rontok melebihi 100 helai per hari, ada kemungkinan Anda mengalami alopecia. Ada beberapa jenis kebotakan yang dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan gejalanya. Alopecia areata, kebotakan hanya pada titik tertentu di kepala. Alopecia totalis, rambut botak sepenuhnya dan merata di seluruh kulit kepala. Alopecia universalis, kehilangan semua rambut di tubuh. Jenis kebotakan yang paling sering dialami oleh banyak orang adalah alopecia areata. Alopecia dapat terjadi untuk sementara waktu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kulit kepala akan botak dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor genetik hingga pertanda sebuah penyakit. Bila Anda merasa khawatir, sebaiknya konsultasikan dengan dokter spesialis kulit untuk mengatasi masalah kebotakan ini. Selain dipengaruhi faktor genetik, kebotakan juga dapat dipicu oleh perubahan hormon kebotakan DHT atau dihidrotestosteron. Hormon DHT dihasilkan dengan mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron oleh bantuan enzim tertentu. Lalu, sekitar 10% testosteron pada tubuh pria akan diubah menjadi hormon DHT yang menyebabkan follicle rambut mengecil. Akibatnya, tidak ada rambut yang tumbuh lagi di dalamnya. Sementara itu, kebotakan yang dialami wanita juga dapat disebabkan oleh perubahan hormon saat menopause.
Fase pertumbuhan rambut baru pada yang sudah menopause akan jauh lebih lambat dan rambut yang tumbuh tidak akan sekuat rambut biasanya. Alhasil, rambut pun mudah patah dan sulit untuk tumbuh kembali. Meski begitu, kondisi ini juga dapat terjadi pada remaja yang disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik. Kondisi ini menyebabkan menstruasi tidak teratur, berat badan berlebih, pertumbuhan rambut di wajah, dan kerontokan rambut. Dokter kulit biasanya akan mendiagnosis masalah kebotakan berdasarkan pemeriksaan fisik, yakni melihat daerah yang mengalami kerontokan dan gejala Anda. Setelah itu, dokter mungkin akan menarik rambut secara lembut di dekat tepi area yang pitak. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan struktur pada akar atau batang rambut. Jika dokter masih ragu, Anda akan menjalani biopsi kulit kepala untuk memastikan diagnosis tersebut dan diperiksa di laboratorium. Banyak laki-laki merasa kurang percaya diri ketika rambutnya mulai rontok atau mengalami kebotakan. Faktor keturunan merupakan menjadi salah satu penyebab kebotakan yang muncul di usia muda. Akan tetapi, ternyata ada banyak hal lainnya yang menyebabkan seorang laki-laki yang masih muda mengalami kebotakan. Beberapa hal penting berikut yang merupakan penyebab terjadinya kebotakan yang mungkin untuk dihindari. Apa saja cara mengatasi masalah kebotakan tersebut? Umumnya, kebotakan adalah kondisi yang bersifat sementara dan akan tumbuh kembali dengan normal bila penyebabnya telah diatasi. Meski begitu, kebanyakan kasus menunjukkan bahwa alopecia adalah kondisi yang tidak dapat dihindari seiring bertambahnya usia. Jika Anda khawatir masalah ini dapat mengganggu penampilan, ada beberapa pilihan obat untuk mengatasi alopecia yang mungkin membantu. Bila kebotakan dipicu oleh masalah hormon atau gangguan sistem imun, terutama pada pria, Anda juga dapat memperoleh obat yang membantu mengatasi alopecia dengan minoxidil yang dijual bebas. Minoxidil dapat berbentuk cairan atau sabun yang biasanya digunakan pada kulit kepala 2 kali sehari. Obat ini membantu mengurangi kerontokan dan menumbuhkan rambut kembali. Sementara itu, obat finasteride tersedia dalam bentuk oral dan hanya boleh diberikan untuk pria saja. Pil ini menghambat hormon DHT yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan rambut. Pada beberapa kasus, suntikan steroid juga membantu mengatasi masalah ketombe dengan menumbuhkan rambut baru dalam waktu 4 minggu. Perlu diingat bahwa Anda harus berkonsultasi dengan dokter kulit untuk mencari tahu obat mana yang paling tepat dengan penyebab kebotakan. Cangkok rambut. Selain obat-obatan, ada cara lain yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi alopecia, yaitu operasi cangkok rambut. Cangkok rambut adalah prosedur implantasi rambut pada kulit kepala. Prosedur ini sebenarnya dapat dilakukan oleh orang yang masih memiliki pertumbuhan rambut yang sehat di bagian belakang dan samping kepala. Itu sebabnya, cangkok rambut tidak membantu mereka yang botak rontos. Hal ini dikarenakan rambut di kedua bagian tersebut akan menjadi donor rambut untuk menutupi area yang botak. Meski terbilang cukup efektif, menumbuhkan rambut ini membutuhkan biaya besar dan dapat menyebabkan rasa nyeri. Terapi laser. Salah satu jenis terapi yang kini tengah populer untuk mengatasi kebotakan adalah terapi laser dengan dosis rendah. Terapi laser diklaim dapat membantu menumbuhkan rambut dengan meningkatkan aliran darah di kulit kepala. Bahkan terapi ini juga membantu merangsang metabolisme folikel saat memasuki tahap katagen kerontokan dan telogen fase rambut beristirahat. Dengan begitu, pertumbuhan rambut ketika berada dalam fase anagen akan semakin banyak. Meski terlihat efektif, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat manfaat dan efek samping dari terapi laser terhadap masalah kebotakan.